Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ade Fitri Ramadhani, SPD MPDT, selaku dosen mata kuliah Teknologi Digital. Saya ingin berterima kasih kepada Ibu yang telah memberikan tugas kepada kami, yaitu tentang konten digital, tentang kasus hukum. Perkenalkan, nama saya Aziza Zafira dengan NPM 21-148, kelas 1C, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. Kali ini, saya akan membahas tentang kasus tindak pidana korupsi Dana Asabri yang divonis pada hari Selasa, 18 Januari 2022. Hal pertama yang akan terlintas di pikiran kita adalah korupsi itu mencuri atau mengambil hak orang lain. Seseorang atau sekelompok orang yang menyalahgunakan wewenang yang sudah dipercayakan oleh publik atau oleh masyarakat banyak kepada seseorang yang hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau untuk memperkaya dirinya sendiri. Yang mana korupsi ini sudah merupakan hal yang lumrah terjadi di Indonesia, entah itu dari politisi, para pejabat-pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan yang lainnya. Kasus korupsi yang ingin saya bahas yaitu mengenai kasus korupsi Dana Asabri oleh Heru Hidayat selaku Presiden Komisaris PT Trada Alam Sejahtera, yang kini diyakini telah terbukti melakukan korupsi dana PT Asabri yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 22,788 triliun rupiah. Sehingga terdakwa perkara dengan dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asabri Heru Hidayat dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU, namun pada persidangan yang berlangsung pada tanggal 18 Januari tahun 2022 dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis nihil kepada Heru Hidayat, ditambah dengan kewajiban membayar uang pengganti kepada negara senilai 12 triliun rupiah, dikurangi dengan aset-aset yang sudah disita. Dan apabila Heru Hidayat tidak membayar, maka harta bendanya akan disita untuk sebagai pengganti uang yang harus dibayarkan tersebut. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Heru Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan ke-1 primer dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-2 primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana nihil. 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar 12 triliun 643 miliar 400.946.226. Keputusan hakim tersebut, banyak pihak yang menganggap bahwa keputusan tersebut kurang tepat, karena ini adalah kali kedua Heru Hidayat melakukan tindak pidana korupsi, di mana saat kasus korupsinya yang pertama yaitu kasus korupsi Jiwasraya, Heru Hidayat sudah divonis hukuman seumur hidup. Karena melakukan kejahatan yang terus-menerus, maka keputusan untuk kasusnya yang kedua ini seharusnya merupakan pemberatan agar dia jera dan tidak melakukan kejahatan yang merugikan banyak orang, bahkan negara. Namun terlepas dari itu semua, pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini yaitu kita sebagai generasi penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin nantinya harus menanamkan sejak awal kepada diri kita untuk tidak merugikan orang lain demi keuntungan untuk diri kita sendiri.
Karena jika kita telah menanamkan hal itu pada diri kita masing-masing sejak dari awal, maka kemungkinan untuk melakukan kejahatan atau bahkan korupsi itu akan semakin kecil. Dan harapannya, semoga hukum di Indonesia ini dapat terus ditegakkan lagi dan dipertegas lagi agar tidak banyak lagi yang melanggar atau melakukan kejahatan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, entah itu dari penyampaian atau yang lainnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.